semua berakhir, kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Oh, oh, oh. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah sampai semua terungkap. Kau takkan berubah. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Tiada pernah sedetikku ku berjalan sendirian, penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu
Haleluya, shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum saya sharing firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, hikmat kami, pertolongan kami. Dan firman-Mu adalah sungguh merupakan pelita buat kaki kami, terang buat jalan kami. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sharing tentang renewing minds, memperbarui pikiran. Banyak orang berkata tempat peperangan terbesar adalah di pikiran. Namun saya tahu bahwa pikiran memang bagi sebagian besar orang merupakan tempat peperangan yang terbesar. Namun bagi saya, mata kita juga tempat peperangan, telinga kita juga tempat peperangan, hati kita merupakan tempat peperangan juga. Dan saya percaya bahwa hati kita, dalam bahasa Inggrisnya heart, dalam bahasa Ibraninya lev, artinya jantung. Kita harus jaga jantung kita. Kita harus jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Bayangkan, Tuhan menciptakan jantung kita itu berdetak terus. Dan kita harus bisa menjaga agar detak jantung kita tidak terlalu kencang dan tidak terlalu lambat. Itu sebabnya kita harus jaga jantung kita dengan segala kewaspadaan. Kekasih Tuhan, apa yang ada di hati kita mengalir ke pikiran kita lewat perkataan kita, tindakan kita, perilaku, kebiasaan, dan menjadi budaya kehidupan kita. Budaya adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu berpikir banyak. Artinya sudah jadi otomatis. Itulah gaya hidup yang menjadi budaya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam Efesus 4 ayat 22-24 terjemahan sederhana Indonesia berkata, kalian semua sudah diajar untuk meninggalkan sifat-sifat hidupmu yang lama. Artinya sifat hidup yang lama kita sudah diingatkan untuk ditinggalkan. Hidup yang lama dibutakan oleh hawa nafsu dan semakin lama semakin rusak. Seperti baju rombeng yang tidak bisa dipakai lagi. Buanglah hidupmu yang lama itu. Saudara, hidup lama kita yang tidak menyenangkan hatinya Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan, buang satu demi satu. Semakin cepat semakin baik. Ayat 23, biarlah hati dan pikiranmu diperbarui oleh Roh Allah. Jadi yang diperbarui bukan pikiran terlebih dahulu, tapi hati. Hati adalah sumber kehidupan kita. Kita harus jaga hati kita dengan sungguh-sungguh, jaga jantung kita dengan sungguh-sungguh. Artinya, apa yang masuk ke hati kita, itu harus kita filter dengan baik-baik. Ayat 24, sebagaimana kamu memakai baju baru, begitulah hendaknya seluruh hidupmu menjadi baru. Baju rombeng kita buang, kita pakai baju baru, gaya hidup yang baru. Karena kamu sudah diciptakan menjadi manusia baru yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dengan demikian, kamu akan sungguh-sungguh hidup suci dan benar di hadapannya. Kekasih Tuhan, gaya hidup yang kudus itu dimulai dari hubungan yang kudus dengan Tuhan. Dari hubungan yang karib, yang intim dengan Tuhan. Dan hubungan yang karib dan intim dengan Tuhan itu tidak perlu kita pertontonkan dengan banyak orang. Karena kita tahu kehidupan kita bersama dengan Tuhan ditentukan dari jam-jam doa kita bersama Tuhan. Dan jam-jam doa kita tentu tidak sama dengan kehidupan orang lain. Saya percaya ada orang berkata, saya hidup 24 jam sehari, saya bergaul dengan Tuhan 24 jam sehari. Namun kita bisa lihat apakah kehidupan mereka mewujudkan hubungannya dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu termanifestasi dari gaya hidup kita sehari-hari. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, saya yakin perkataan kita adalah perkataan firman, bukan perkataan-perkataan yang sembrono. Hal yang pertama kita bisa pelajari, pembaruan dimulai dari roh kita. Hati dan pikiran harus mengalami pembaruan terus-menerus. Itu sebabnya kita harus filter apa yang masuk ke hati kita.
Kita harus filter apa yang masuk ke pikiran kita, apa yang masuk ke mata kita, apa yang masuk ke telinga kita. Kita harus filter. Dan filter yang terbaik sebagai standarnya adalah firman Tuhan. Saudara, yang kedua, kita belajar meninggalkan kehidupan lama. Kita pernah dengar lagu berkata, "Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama." Dan kita berkata semuanya sia-sia. Segala sesuatu yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus tinggalkan dan buang. Betul-betul lepaskan, tanggalkan dan tinggalkan segala baju rombeng itu. Ganti baju yang baru, kehidupan yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, perilaku yang baru. Dan kehidupan yang baru itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau dulu suka memaki, dalam bahasa yang lain suka misuh, sekarang kita ganti kata makian dengan pujian. Dulu suka mengutuk, sekarang kita suka memberkati. Saudara, mari kita belajar cek keberadaan diri kita setiap hari. Bukan cek keberadaan hidup orang, tapi cek diri sendiri. Bukan cek toko sebelah, tapi cek toko sendiri. Minta Roh Kudus mengingatkan apa saja yang harus kita lakukan. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, aku mau berubah. Tuntun aku, bimbing aku. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya orang yang bergaul karib dengan Tuhan, karakternya akan semakin mirip dengan Tuhan. Yang ketiga, menjadi manusia baru. Belajar berjalan bersama Tuhan setiap hari. Walk with God every day. Dan belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, kita mau berubah dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari. Hari-hari saya ketika saya selesai ibadah di hari Minggu, biasanya saya menyempatkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, tentunya di Rock Ministries, supaya semakin hari saya semakin memperdalam Kingdom Theology. Saya mendorong saudara untuk belajar tentang Kingdom Theology, terus belajar, karena paradigma Kingdom Theology itu berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Saudara, akhir kata, iblis itu membenci pilihan hidup kita. Ia berusaha menggoda kita agar kita jatuh ke dalam perangkap dosa. Dia berusaha menjerat kita, dia berusaha menipu kita, dia terus berusaha menggoda kita. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, maka kita tidak perlu takut menghadapi godaan iblis. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka karakter kita akan semakin mirip dengan Tuhan. Jadi, kalau kita berkata, kita bergaul dengan Tuhan, tapi karakter kita tidak semakin mirip dengan Tuhan, malah mirip dengan setan, karena gampang ngamuk-ngamuk, marah-marah, suka mengutuk, itu hidup lama kita. Itu yang harus kita tinggalkan, itu yang harus kita buang. Ganti dengan gaya hidup yang baru, gaya hidup kerajaan Allah. Saya percaya orang-orang di sekitar kita akan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu mengubah kehidupan kami, mengingatkan kami, supaya kami diperbarui hati, pikiran, kehidupan kami. Dan biarlah pergaulan kami dengan Tuhan membawa kami semakin mirip dengan Tuhan. Dan lewat kehidupan kami banyak orang mengenal Tuhan. Dan lewat kehidupan kami banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan makin besar dalam kehidupan kami. Dan ego kami yang tidak berkenan kepada Tuhan makin kecil. Dan kami buang di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.